Halo semua, selamat datang di Clarus Tech Talk bersama saya Bestari, dan di sini kita kedatangan Mas Joshua dari Sangfor HCI. Kita ingin membahas nih tentang Sangfor HCI dengan tambahan layanan managed service dari Clarus. Oh ya Mas, sebelum kita mulai, HCI ini kepanjangan dari apa ya? Iya, jadi salam kenal semua. Saya Joshua, saya dari Sangfor, dan HCI ini kepanjangannya adalah Hyper Converged Infrastructure. Itu adalah teknologi virtualisasi seperti itu. Oh, oke Mas. Nah, kan yang sekarang ini lagi banyak ya perusahaan yang mulai mempertimbangkan solusi infrastruktur baru nih. Menurut Mas Joshua, kenapa sih kita harus lebih milih HCI daripada yang lain? Oke. Memang kalau bahas HCI ini, saya coba sedikit bahas dulu tentang kata pertamanya, yaitu Sangfor ya. Perkenalkan, untuk Sangfor ini adalah sebuah company, itu ada perusahaan teknologi yang mengembangkan dua produk line up di Indonesia. Itu fokus utamanya adalah security, dan yang kedua adalah teknologi virtualisasi. Dan HCI ini masuk di dalam teknologi virtualisasi dari Sangfor ya. Sehingga kalau kita berbicara terkait HCI, kenapa ya banyak yang memilih HCI? Sebenarnya kita akan berbicara terkait sebuah perspektif teknologi virtualisasi yang saat ini sedang dan banyak yang pakai modelan arsitektur teknologi virtualisasi 3 tingkat. Itu ada compute, ada storage, ada juga network, rekan-rekan. Nah, ketika berbicara 3 ini sebenarnya kita berbicara sebuah solution yang sangat modular, tetapi kita berbicara kenapa ini HCI ini menjadi pilihan di dalam opsi yang sedang ada, itu adalah dari sisi pendekatan HCI ini lebih sederhana. Yang sebelumnya 3 tingkatan, compute, storage, khususnya juga Sun Storage Switch ya, tadi mungkin saya lebih spesifik di sana, itu disederhanakan menjadi hyperconverged infrastructure. Hyperconverged infrastructure ini nantinya akan menyederhanakan yang compute, storage, dan external storage ini menjadi sebuah cluster yang terdiri dari server saja, tanpa harus mengandalkan external storage ataupun external Sun Switch. Sehingga ini menjadi yang sebelumnya modular ya, kita berbicara 3 tingkatan itu menjadi 1 tingkatan, dan cenderungnya dengan HCI ini jadi lebih sederhana ya. Nah, itu yang menjadi opsi utama kenapa HCI ini diminati di market saat ini. Seperti itu. Oh ya Mas, apa sih tantangan umum nih yang sering banget ditemuin di perusahaan saat menggunakan infrastruktur tradisional? Mungkin boleh dibantu jelasin juga kali ya, kan orang juga belum terlalu mengerti nih maksudnya tradisional nih apa sih kayak gitu. Baik, jadi ketika kita berbicara tantangan umum dan juga term dari tradisional, itu kalau tradisional kita tahu ya, yang namanya tradisional adalah suatu cara yang tentunya tergolong sudah lama dilakukan. Betul. Ya, kita berbicara seperti itu, dan dalam konteks IT juga cara-cara ini juga masih praktisi ini juga masih dilakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya ketika membangun sebuah infrastruktur data center ya untuk menyimpan data, cenderungnya dengan cara tradisional, server lalu dengan external storage dengan Sun Switch ya, kita bicara ya switch storage ditambah dengan komponen network, itu semua terdefine satu sama lainnya dengan box-box sendiri gitu. Jadi mungkin masing-masing punya boxnya. Nah, itu mungkin kita berbicara tradisional ya, pendekatannya modular sekali. Tapi ketika berbicara tantangan umumnya, sebenarnya ketika berbicara model tradisional ini bukan berarti salah rekan-rekan. Nah, ini mungkin kita coba menyamakan perspektifnya. Tradisional tidak berarti salah, tetapi pendekatan yang menjadi tradisional ini ada satu masalah, itu dari sisi efisiensi. Itu kita berbicara total cost of ownership atau biaya atau mahal ya. Ini yang menjadi sebuah tantangan ketika kita menggunakan teknologi yang tradisional. Itu oke, tetapi ketika kita berbicara dihadapkan kebutuhan market saat ini yang perlu serba cepat, kita perlu memahami bahwasannya kebutuhan market ini meminta segala sesuatu jadi cepat, maka infrastruktur data center ini juga harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang ada, yaitu menjadi lebih cepat. Dan menjadi lebih cepat ini dengan pendekatan tradisional sangat sulit dan cenderung lebih mahal. Maka dari itu dengan tantangan-tantangan inilah kita melihat ya, banyak solusi yang menawarkan sesuatu yang mensolusikan problem ini gitu. Nah, itu melalui HCI kalau kita bicara. Nah, tadi kan bahas solusi nih Mas kan. Nah, solusi di pasaran kan nih yang serupa nih banyak ya. Nah, gimana sih, apa perbedaannya sih pendekatan Sangfor dibanding solusi yang masih banyak di pasaran ini? Oke. Sangfor di pasaran ini kami cukup beradaptasi dengan fleksibel rekan-rekan. Itu
sikap yang kami ambil ya. Fleksibel ini artinya ketika berbicara Sangfor atau specifically HCI, kami ini memiliki beberapa komponen-komponen yang pada dasarnya menjadi kebutuhan utama buat customer. Contoh ketika berbicara virtualisasi HCI ya, kita garis bawahi virtualisasi HCI, kami memiliki komponen compute ya kan, compute ini untuk server virtualization-nya, lalu storage penyimpanannya langsung di server chassisnya dengan storage disk yang terpasang, tentu dengan high performance storage. Lalu ada komponen network yang disederhanakan melalui virtual network-nya kami. Lalu ada komponen yang paling utama adalah komponen security, virtual security. Nah itu kalau disebutkan secara spesifik, Sangfor HCI ini adalah ASP, ASAN, ANET, dan ASEC. Itu komponen dasar yang kami tawarkan di market. Ini bisa dikatakan cukup berbeda dengan pilihan-pilihan yang ada di pasar saat ini. Ditambah lagi ya, kalau berbicara terkait virtualisasi kami, saya sampaikan kami di awal kami cukup fleksibel. Kami ini ada pendekatan yang tradisional, modelan virtualisasi yang modular pun yang three-tier ada kami. Tapi karena hari ini kita bahas HCI, ya memang ini adalah identity awal kami masuk ke market virtualisasi gitu ya. Kami punya komponen sampai ke arah tadi yang saya sampaikan, ASP, ASAN, ANET, dan ASEC. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Tadi kan Mas udah ngebahas komponen dasarnya nih di HCI ini kayak gimana kan. Aku boleh tahu nggak sih fitur apa sih yang membuat HCI ini lebih unggul dibanding yang lain yang ada di pasaran saat ini? Baik, jadi kalau berbicara feature atau saya sampaikan mungkin saya garis bawah seperti kapabilitas ya dari produk kami itu ada banyak gitu ya. Contoh kalau kita berbicara yang agak mudah dipahami adalah karena kami adalah vendor yang mengembangkan produk tadi saya sampaikan awal line up security atau line up cloud atau virtualisasi, kami pada dasarnya adalah software company ya, software oriented company ya. Dan software oriented company ini kami juga bawa di dalam produk hyperconverged kami atau virtualisasi kami. Yang sederhananya software produk kami ini bisa software only. Bisa diinstal di any x86 server apapun. Nah, ini mungkin pilihan buat customer karena customer ini dihadapkan begitu banyak pilihan di market. Betul. Jadi kami untuk virtualisasi boleh sekali nanti diinstal di x86 server apapun ya, tentu kita harus bandingkan compatibility-nya, itu nanti disesuaikan. Lalu di samping itu ada juga kapabilitas itu backup. Ini sudah termasuk di dalam layanannya kami. Nah ini mungkin kalau di produk-produk lain mungkin nanti harus menjadi tambahan. Mereka harus mencari vendor yang mungkin menyediakan yang menyediakan solusi backup. Ada juga beberapa komponen lain seperti fitur-fiturnya ya. Kita berbicara dengan tools untuk memigrasi, ya, tools migrasi data-data ya atau aplikasi yang mereka miliki di platform yang existing pindah ke platform yang baru. Artinya platform yang baru itu ya Sangfor itu sudah tersedia. Integrasi dengan VMware ya, VMware salah satu brand yang paling common dipakai di Indonesia saat ini ya, itu integrasi platform tersebut dan memindahkan data-data dari VMware ke kami itu sudah tersedia. Lalu kepentingan untuk menjalankan integration dengan third party backup, nah itu Sangfor juga punya kapabilitas atau apa ya keunggulan ya, karena kami juga ada integrasi dengan Veritas saat ini sudah agentless, terus juga ada Vim, tapi Vim nanti di tahun mendatang ya, dan tentu banyak sekali keunggulan-keunggulan. Saya kalau sampaikan di sini mungkin jadi lama videonya. Nggak cukup ya. Iya nggak cukup. Nanti mungkin kita bisa bahas secara spesifik per case ya seperti itu. Benar. Nah itu tapi kurang lebih kalau boleh saya highlight terkait software yang bisa diinstal di x86 sudah termasuk backup dengan tools migrate, tools untuk memigrasi dan juga integrasi ke VMware serta komponen-komponen yang banyak ya saya mau sampaikan gitu ya. Tadi itu baru sedikit ya. Itu baru yang utamanya. Baru dari banyaknya keunggulan yang ada di HCI. Benar Bu Tari, gitu. seperti itu. Nah, tadi udah bahas keunggulannya yang sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa kita bahas. Tapi aku mau nanya nih, gimana sih caranya Sangfor HCI ini kayak menekan biaya operasional IT kayak gitu? Oke, menekan biaya operasional IT. Sepertinya kalau kita lihat menekan biaya operasional IT, memang kita harus melihat jangka panjangnya ya. Betul. Pastinya ya, karena operasional IT ini kan cukup banyak, baik staff IT, ya kan pengadaan dari alat-alatnya di data center atau biaya managed service di tentu banyak partner yang menawarkan. Kalau kita berbicara menekan biaya operasional IT, yang kita boleh kami highlight adalah dari sisi kemudahan penggunaan dan juga dari sisi
apa namanya penggunaan dari sisi arsitekturnya HCI itu sendiri. Kita akan bahas spesifik terkait virtualisasi HCI, karena virtualisasi HCI ini tadi saya sudah sampaikan di awal adalah ini sebuah teknologi menyederhanakan, menyederhanakan 3-tier virtualization menjadi HCI virtualization. Yang sebelumnya 3 tier menjadi 1 tier, sehingga kalau kita lihat kita akan mengurangi banyak hal. Contoh yang tadi saya sampaikan seperti komponen SunSwitch atau external storage jadinya opsional, rekan-rekan. Yang sebelumnya harus ditambahkan ya, kita harus purchase ya, kita jadi tidak perlu karena HC udah menjawab itu semua. Jadi sebenarnya kita udah mengurangi dari sisi stack investment di sana. Dan tentu yang kedua, license dari sisi Sang4. Nah ini cukup menarik. Sampai hari ini license Sang4 modelannya adalah perpetual, ya. Perpetual license artinya lifetime, yang sekali beli cukup perlu merenew dukungannya dari prinsipal. Dan yang selanjutnya dari sisi license kami ini socket base. Nah, Mas, tadi kan ada sempat di-spill sedikit nih tentang socket base nih. Mungkin banyak yang belum paham atau belum tahu nih socket base itu apa sih? Boleh nggak sih dibantu jelasin? Oke, jadi socket ini sebenarnya adalah sebuah term ya. Term yang tentu mendefinisikan prosesor itu diletakkan di soketnya, ya tempatnya gitu ya. Socket based license artinya lisensi kami ini basisnya soket. Jadi kami tidak memperhatikan tipe prosesor yang memiliki core berapa besar itu di dalam lisensinya kami. Jadi tentu prosesor di market ini banyak, beragam, ada yang core atau intinya itu puluhan dan banyak. Semakin banyak license, semakin banyak core-nya itu semakin mahal license, biasanya seperti itu. Sedangkan Sang4 sebagai vendor sampai hari ini socket based license kami itu hanya memperhatikan berapa banyak prosesornya, tidak memperhatikan inti atau core-nya, seperti itu. Oke. Jadi dia udah biaya operasionalnya lebih menekan, terus dengan keunggulannya juga lebih banyak ya, Mas, kalau untuk benar banyak hal yang didapatkan ketika menggunakan Sang4 HCI seperti itu. Nah, tadi kan udah bahas keunggulan dan penekanan biaya ya. Ini kira-kira kalau aku pakai platform ini atau perusahaan lain memakai platform ini, itu perlu memerlukan banyak tenaga ahli nggak sih untuk mengelolanya nih? Iya. Oke, ini pertanyaan sebenarnya pada dasarnya tenaga ahli di setiap organisasi atau company itu beragam ya rekan-rekan. Sangat sulit kita mengeneralisir karena ada customer yang tentu timnya kita berbicara ya, tim IT-nya mungkin line up-nya tidak terlalu banyak orangnya, tapi ada customer yang memang pada dasarnya timnya besar. Betul. Mereka membutuhkan banyak orang. Jadi prinsipnya kalau dikatakan memerlukan tenaga ahli yang banyak, kami mau sampaikan prinsipnya dengan HC ini menjadi proses-proses yang sebelumnya dilakukan oleh orang banyak itu menjadi kurang lebih menjadi efisien. Apakah orangnya disedikitkan atau dikurangkan, ya itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Tapi pada dasarnya proses-proses itu lebih menjadi sederhana. Contoh, kita berbicara terkait manajemen server, kita berbicara mengenai pengecekan hard disk ya kan, dan kesehatan dari si server, reporting tools-nya itu tersedia di dalam platformnya kami. Jadi ini tentu berbicara prinsipnya Sang4 ini memberikan efisiensi terhadap cara-cara yang tergolong tradisional, Bu. Seperti itu. Ya mungkin sebelumnya satu persatu diceckingnya ya kan, tiap-tiap komponen. Sekarang karena HC ini semua untuk komponen servernya dan virtualisasi storage-nya itu di dalam dashboard yang sama. Nah, teknologi sehebat ini tentunya akan maksimal apabila dikelola dengan baik dan benar. Nah, disinilah managed service Clarus berperan sangat penting. Kami memiliki tim IT untuk yang memantau 24/7 yang dapat merespon dengan cepat apabila ada kendala dan melakukan pemeliharaan proaktif. Sehingga tim IT perusahaan Bapak Ibu nantinya bisa fokus terhadap inovasi dan juga bisnisnya. Sementara operasional sehari-hari kami yang tangani. Nah, Mas, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah bahas tentang kelebihannya, tentang penghematan biayanya. Sekarang aku mau tentang keamanan data nih. Bagaimana sih cara Sang4 HCI menanggapi tentang keamanan data? Dijamin atau enggak sih kayak gitu? Baik, ketika berbicara keamanan data, kita akan berbicara terkait beberapa hal ya. Contoh di mana data itu berada ya. Dan Sang4 HCI, teknologi yang kami tawarkan adalah teknologi yang tentunya ini nanti akan purchase dan ini diletakkan di data centernya customer atau rekanan atau siapapun yang membeli HC ini, sehingga data yang nanti berpindah ya ke dalam Sang4 HC ini tepatnya di data centernya si customer
atau di data center rekanan ya, itu kembali lagi siapa yang membeli. Dijamin data tersebut tidak akan dikelola secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang tentu kita pahami ya, hacker atau sebagainya. Ya pasti terjadi namanya serangan-serangan itu. Ya, makanya kami ada antisipasi preventionnya juga dari serangan-serangan demikian, karena kami Sang4 HCI ini punya komponen virtualisasi security yang berusaha untuk mengurangi ancaman-ancaman seperti itu, Bu. Supaya apa? Data-data itu di samping ditaruh di data center customer, tapi juga digunakan memiliki fungsi untuk mengurangi ancaman-ancaman bahaya dari ya tadi seperti saya bilang hacker ya. Seperti itu. Pasti dijamin keamanannya. Oh, berarti aman ya untuk data sendiri terjamin di HCI. Betul, bagi kami prinsipnya teknologi kami bisa meningkatkan keamanan data ya customer seperti itu. Nah Mas, aku mau lanjut pertanyaan lagi nih. Gimana sih cara Sang4 HCI ini membantu meningkatkan uptime dan mengurangi downtime-nya juga? Baik, uptime dan downtime memang nih pembahasan yang cukup common ya dalam kita berbicara data center atau komputer ya. Benar. Kalau komputer nggak nyala ya kita bingung ya mengelola data ya. Dari sisi HCI sudah memiliki sebuah resiliency feature. Mungkin kalau saya specifically bicara, HCI ini punya kemampuan high availability. Sebuah cluster HCI dari Sang4 itu starting minimum adalah memang idealnya di 3 nodes, 3 node server, dan masing-masing ini berjalan bersamaan. Dan ketika ada salah satu node fail, pada dasarnya node yang masih hidup itu akan men-take over keseluruhan aplikasi dari node yang gagal tersebut. Jadi kita bisa membayangkan yang namanya downtime itu jadi terminimalisir sekali ketika customer itu menggunakan Sang4 HCI. Tentu dengan pendekatan yang sangat tradisional yang hanya mengandalkan server, ketika downtime itu terjadi, pasti IT harus berusaha caranya supaya itu bisa kembali hidup gitu ya. Tetapi lagi-lagi musibah ya, nggak ada yang tahu ya, recovery-nya takes time dan sebagainya. Downtime itu terjadi. HCI ini kurang lebih meminimalisir downtime itu sampai di menit level. Jadi konteksnya dalam use case kami, penggunaannya kami POC di beberapa customer ataupun penggunaan itu semenit atau sampai sekian menit itu achievable interruption-nya. Jadi itu sangat minimum sekali ya. Kalau berbicara downtime sampai 100%, harus kita pahami itu solusi yang berbeda. Tapi HCI pada dasarnya native-nya sudah mencegah interruption itu sampai di menit level. Seperti itu, Bu Tari. Berarti sejauh ini di menit level ya untuk downtime-nya ya? Benar. Oke. Nah Mas, kalau misalkan nih ada yang ingin menggunakan HCI di perusahaan, HCI ini mendukung untuk integrasi dengan sistem yang sudah ada nggak sih di perusahaan itu? Baik. Jadi kalau berbicara terkait sistem yang sudah ada existing, kita melihat ya bahwasannya untuk sistem yang paling common saat ini adalah x86 server yang tentu bisa dijalankan dengan multiple operating system. Kita berbicara Windows Server, or Linux, Red Hat, Oracle ya. Itu adalah operating system yang cukup common di industri apapun ya. Betul. Dan Sang4 sebagai virtualization platform pastinya mendukung untuk menjalankan operating system demikian. Jadi kalau ditanya apakah ini mendukung integrasi dengan sistem yang sudah ada, ya basically sudah pasti. Karena tadi di awal sekali saya sempat mention migrasi itu tersedia. Artinya sistem yang sudah ada bisa dipindahkan dan ini tidak akan mempengaruhi sistem yang sudah berjalan dengan normal seperti itu. Oke. Berarti terintegrasi dengan baik ya Mas? Benar sekali. Sistem yang sudah ada di perusahaan itu. Nah, aku mau nanya juga, seberapa fleksibel sih platform ini dalam mendukung hybrid cloud atau multi cloud-nya gitu? Baik. Ketika kita masuk ke adaptasi ya framework cloud ya, bagaimana segala sesuatu disederhanakan melalui teknologi cloud. Ada beberapa perspektif yang memang ada public, ada hybrid, ada yang private. Hybrid cloud-nya Sang4 memang ideally-nya itu adalah kami ini modelnya yang hybrid cloud ya, dan juga private cloud kalau berbicara konteks teknologinya ya. Dan ketika berbicara private cloud dan kita mau achieve multi cloud, ya Sang4 bisa menjalankan berbagai jenis skenario untuk mendukung hal tersebut. Contoh, kami punya sebuah offsite cloud yang dikelola oleh Sang4. Itu Sang4 manage sendiri, data residensinya ada di Indonesia, di Jakarta. Itu bisa diperuntukkan untuk buat customer yang mereka mau punya data center HCI-nya itu dari Sang4, bisa dilakukan contoh disaster recovery ke
cluster yang kami kelola. Kami sebutnya pengelolaan itu Managed Service Cloud-nya kami, MCS, produknya kami itu. Supaya apa? Tercapai namanya hybrid cloud. Mereka nggak cuma punya data residensi di data center mereka, tapi mereka punya data residensi yang dikelola oleh third party. Bisa juga pengelolaan itu melalui Clarus ya. Clarus punya layanan yang serupa, jadi data centernya dikelola di tempatnya Clarus, data centernya di customer, itu juga sama. Itu sebenarnya kan kurang lebih achievable-nya, bukan achievable tepatnya, mencapai hybrid cloud dalam konteks solusi HC-nya Sangfor seperti itu. Jadi kembali lagi ya, seberapa fleksibel ya, ini sangat fleksibel sekali bagi Sangfor. Oke. Tadi kita udah bahas banyak banget nih ya Mas. Nah aku mau tahu nih, boleh nggak sih diceritain contoh penerapan Sangfor HC ini yang sukses kayak gitu kan? Tadi udah bahas banyak fiturnya yang lumayan menarik kayak gitu. Apa sih yang mungkin bisa diceritakan gitu? Oke. Untuk menjalankan skenario yang paling sukses adalah hyperconverged infrastructure itu sendiri ya, HCI ya. Virtualisasi berbasis HCI itu juga salah satu penggunaan yang common karena kita menggantikan 3 tier IT yang cukup tradisional ya, itu atau konservatif. Atau kami juga mampu menggunakan skenario yang paling common adalah DCDRC ya, use case skenario-nya. Punya data center tapi kita mau memastikan di sini kalau ada impact kita lakukan replikasi dan di recover di site yang berbeda, itu juga tersedia. Backup protection terhadap layanan aplikasi enterprise yang tersedia, kita mau memastikan seluruh layanan aplikasi ini di backup secara berkala, secara otomatis melalui policy, itu tersedia juga. Kapabilitas high availability penggunaannya ini mungkin yang paling common kenapa banyak customer yang mau HCI, karena mereka butuh high availability dan berpindah satu node ke node yang lain secara otomatis. Itu juga penerapan Sangfor, penerapan HCI yang sukses gitu untuk customer-customer yang membutuhkan ya. Dan tentu banyak lagi use case yang saya sekali lagi kalau mau disampaikan di video ini akan jadi sangat teknis dan panjang, sebaiknya kita diskusikan berdasarkan kebutuhan nantinya seperti itu. Betul. Ya. Nah Mas, tadi udah sedikit membahas kesuksesannya sedikit gitu loh. Nah aku mau coba tanya tentang mungkin ada nggak sih contoh satu user gitu loh yang merasa terbantu dengan adanya solusi dari HCI ini gitu. Baik. Mungkin bisa di-spill tanpa menyebut perusahaan aja. Baik, jadi sebenarnya kalau untuk customer atau user, ini mungkin saya belum ngobrol sama customernya spesifik karena menyebutkan brand ya. Tetapi kami memang sudah, Sangfor ini berdiri sudah sangat lama ya Bu ya, itu hampir 15 tahun lah kurang lebih ya. Jadi customer kami cukup banyak, ya? Benar. Salah satu sektor yang mungkin boleh kami highlight adalah sektor ada di banking, finance, insurance ya, BFSI mungkin kami sebut. Itu salah satu industri yang kami sedang kerjakan dan banyak juga customer dari sektor ini. Seperti itu. Nah, lagi-lagi kami belum bisa menyebutkan. Lalu ada juga sektor education. Education bahkan top 3 private university ataupun kita bicara public university universitas negeri ya. Betul. Itu juga beberapa di antara adalah customer kami. Brand-brand yang kita tahu lah kalau ketika berbicara universitas negeri ya. Ditambah ada juga manufacture, terus juga ada logistik ya. Brand-brand tersebut memilih Sangfor sebagai teknologi data center mereka, khususnya HC atau virtualisasi. Oh, berarti udah cukup banyak ya yang sudah terbantu. Benar Bu, benar. Gitu ya, itu banking, education gitu ya. Nanti kalau udah penyebutan merek biasanya nanti di konteks jualan. Jadi kita jangan sebut merek dulu ya. Kita cukup highlightnya aja. Highlight utamanya benar. Oke. Oh ya Mas, mungkin industri apa aja sih yang paling diuntungkan untuk solusi ini? Kan tadi kita udah nyebut ada di banking, ada di university dan lain-lain gitu. Industri apa sih yang paling diuntungkan dari solusi ini? Ya, industrinya seperti tadi ya saya sampaikan BFSI atau multiple enterprise ya. Enterprise ini tentu banyak ya model segi bisnisnya, ada education, private atau public ataupun manufaktur ya. Energi oil and gas juga salah satu yang bisa kita tentu sesuaikan kebutuhannya. Jadi hampir semua industri Bu, sebenarnya jawabannya seperti itu ya. Karena platform yang kami gunakan adalah platform yang dibutuhkan hampir di any level industry needs seperti itu. Bahkan yang tadi saya sampaikan dari yang sektor education pun butuh gitu. Education mungkin hanya untuk pembelajaran, tapi mereka butuh juga
ataupun yang tadi BFSI seperti itu, Bu. Berarti nggak menutup dari industri manapun ya Mas, kayak tadi kan dari education, ada yang di mineral and oil Ya, gitu ya. ya. Jadi benar-benar bisa ke seluruh industri. Iya, hampir dikatakan semua industri itu butuh teknologi ini. Oke, Seperti itu. wah menarik banget ya. Iya, memang menarik ini karena ini produk yang saya sampaikan cukup common, dan bagi Sangfor sebagai vendor yang udah lama, ini kami nggak sulit untuk ngejelasin, dan tentu dapetin reputasi ini waktu menjawab ya. Iya, betul. Dengan proses yang 15 begini, tahun 15 ya. tahun bagi kami sangat baik sekali untuk kami sampai hari tentu dengan growth yang sangat besar gitu. Iya, benar-benar. Ya, mungkin balik lagi Mas nih, feedback dari klien setelah menggunakan Sangfor nih apa sih? Iya, gitu? Kayak kan tadi udah ada dari education nih mereka juga, dan udah 15 tahun nih Sangfor HCI kan. Apa sih feedbacknya gitu? Baik, kalau feedback dari customer sampai hari ini kami memang menemukan customer kami puas dan melanjutkan kerjasama, bahkan mereka mengadopsi berbagai jenis teknologi yang Sangfor miliki. Tentu tidak dibahas dalam konteks sharing hari ini ya. Betul. Dan kalau boleh dikatakan kenapa saya bisa bilang puas, karena banyak review, Bu. Reviewnya ada yang dari Gartner review di platform Gartner, ada juga di YouTube, bahkan mereka sampai di shoot sebagai salah satu customer Indonesia yang cukup puas ya. Lalu ada juga media-media lainnya seperti website kami. Nah, makanya kalau nanti rekan-rekan audiens penasaran customer siapa, sebenarnya ke website kami aja. Cukup banyak brand-brand yang tentu memberikan review ataupun case study yang use case penggunaannya seperti apa, seperti itu. Jadi pertanyaan untuk feedback dari klien kami katakan hampir semuanya positif seperti itu. Berarti semua tuh puas ya dengan pekerjaan dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh HCI ya? Benar. Kami melihat positif sekali dari customer kami menggunakan produk dari Sangfor. Oke. Nah, tadi udah dijelasin nih sama Mas Joshua fitur-fitur apa aja yang ada di Sangfor HCI, kelebihan-kelebihannya, dan juga pengalaman mereka selama 15 tahun yang reviewnya isinya positif semua. Jadi kalau Bapak Ibu ingin infrastruktur yang hemat, simple, dikelola oleh profesional, Sangfor HCI bersama Managed Service dari Clarus adalah jawaban yang tepat. Betul, bagi kami nanti hubungin saja teman-teman Clarus untuk demo atau konsultasi gratis terkait implementasi dari Sangfor HCI ya. Pasti kita bantu. Mungkin sampai sini dulu kali ya. Baik. Mas, ngobrol-ngobrol santai kita. See you next time. Bye.